Baik, kita akan masuk hadis pertama di dalam pasal kita ini. Dan hadis urutan dari awal kita belajar 297 dan hadis pertama dengan sanad sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqi 25 darajah wa dhalika annahu idha tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja ila al-masjidi la yukhrijuhu illa as-salat lam yakhtu خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. Yang artinya salat seseorang dalam berjamaah dilipat gandakan 25 derajat atas sholatnya di rumahnya dan di pasarnya. Hal itu adalah karena apabila dia berwudu, lalu dia membaguskan wudunya, menyempurnakan, kemudian berangkat ke masjid dan tidak ada yang membuatnya keluar kecuali demi sholat, tidaklah orang ini melangkahkan satu langkah, melainkan pasti diangkat untuknya satu derajat dengannya, dengan langkah itu. Dan dihapus satu kesalahan darinya dengan langkah itu. Apabila dia sholat, maka malaikat selalu bersalawat kepadanya selama dia di tempat sholatnya. Sambil berkata, Ya Allah, bersalawatlah kepadanya. Ya Allah, berilah dia rahmat. Dan dia senantiasa di dalam sholat sehingga dia menunggu sholat yang lain. Atau selama dia menunggu sholat yang lain. Kemudian dalam riwayat lain, kita langsung baca saja. Allahumma kfir lahu, Allahumma tub alaih, ma lam yu'zi fihi, ma lam yuhdith fihi, atau yuhdith fihi. Ya Allah, ampuni dia, kata malaikat. Ya Allah, terimalah taubatnya, dan selama dia tidak mengganggu dan berhadas di dalamnya. Di dalam riwayat Bukhari tentunya ada beberapa riwayat di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dalam satu nomor ini ada 6 riwayat ya. Mirip satu sama yang lain. Maka saya akan bacakan dulu semua riwayatnya. Ke 6-6-nya baru kita masuk ke penjelasannya insya Allah. Di dalam riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dengan ringkas serta Malik dalam kitab Muwatta'nya, dan lafadznya adalah man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma kharaja 'amidan ila as-shalah fa innahu fi salati ma kana ya'midu ila as-shalah wa innahu yuktabu lahu bi ihda khutwatayhi hasanah wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah. فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا أبا هريرة قال من أجل كثرة الخطى. Barang siapa yang berwudu lalu dia membaguskan wudunya, kemudian dia keluar menuju sholat, maka dia di dalam sholat selama dia bermaksud berangkat menuju sholat. Dan ditulis untuknya satu kebaikan dengan salah satu langkahnya. Dan dihapus satu keburukan darinya dengan langkah yang lain. Apabila salah seorang dari kalian mendengar iqamah, maka janganlah tergesa-gesa. Karena orang yang paling besar pahalanya di antara kalian adalah yang paling jauh rumahnya. Mereka bertanya, mengapa wahai Abu Hurairah? Maka dia menjawab, karena banyaknya langkah. Kemudian lafaz yang keempat adalah riwayat Ibn Hibban dalam Sahihnya. Dan lafaznya adalah Nabi SAW bersabda. Jadi tadi lafaz yang sebelumnya saya bacakan, itu adalah penyampaian tambahan disampaikan oleh Abu Hurairah di akhir riwayat ya. Hadis atau riwayat yang keempat di nomor 1 masih hadisnya. Yaitu sabda Nabi SAW, man atau min hina yakhruju ahadukum min manzilihi ila masjidi. Farijlun taktubu lahu hasana wa rijlun tahuttu anhu sayyi'ah hatta yarji'. Sejak salah seorang di antara kalian berangkat dari rumahnya ke masjidku,
maka salah satu langkah kakinya menulis satu kebaikan untuknya. Dan satu langkah kaki yang lain menghapus satu keburukan darinya sampai dia pulang. Diriwayatkan oleh An-Nasai dan Al-Hakim senada dengan Ibn Hibban. Dan pada keduanya tidak terdapat lafaz sampai dia pulang. Jadi maksudnya cuma riwayat Ibn Hibban saja yang itu. Dan Al-Hakim berkata sahih menurut dasar atau syarat Imam Muslim. Dan lafaz yang terakhir adalah kata beliau dan telah lewat di bab sebelumnya nomor 14. Dan dia sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda idza tawadda ahadukum fi baitihi thumma atal masjid kana fi salati hatta yarji'. Jika salah seorang dari kalian berwudu di rumahnya kemudian dia datang ke masjid maka dia di dalam salat sehingga dia pulang. Jadi ada kurang lebih 5 riwayat dalam satu nomor ini ya. Kita akan coba bedah hadits ini insyaallah. Potongan pertama adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salati fi baitihi wa fi suqi 25 darajah. Salat seseorang dalam berjamaah dilipat gandakan. Ada footnote nomor 334 di bawah bagi yang pegang bukunya. Maksudnya ditambah dan dilipat gandakan berarti ditambah dari aslinya. Maka ia dijadikan 2 kalinya atau lebih. Dan makna al-dha'fu dengan dot dibaca atau al-dhi'fu al-dhi'fu dot dibaca kasrah berarti sepadan. Dan ucapannya wadhalik atau hal itu adalah isyarat kepada penambahan yang ditunjukkan oleh ucapan tudha'af atau akan dilipat gandakan. Potongan ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya Islam sangat menganjurkan para penganutnya tentu melalui penyampaian baginda Nabi SAW agar selalu menghidupkan masjid. Pergi ke masjid, sholat di masjid. Ya. Kalaupun Anda darurat seperti di masa pandemi sekarang mungkin masih ada orang yang khawatir ke masjid. Misal atau mungkin dia ke masjid tapi karena ada prosedur yang harus dilalui yaitu jarak dan ternyata masjid penuh sehingga dia sholat di rumahnya masih ada rukhsah. Tapi kalau di masa tidak ada pandemi Anda juga tidak ada uzur maka jangan disia-siakan. Kalaupun Anda harus sholat di rumah tadi ya karena penuhnya masjid misalnya atau tidak memungkinkan untuk ke sana karena ada uzur-uzur syar'i maka minimal jangan sholat sendiri di rumah, sholat berjamaah ya, karena sholat berjamaah ini anjuran ya di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena beda antara orang yang menghadap kepada Allah sendirian kalau yang wajib yang Allah suruh kita berjamaah ya dengan orang kalau rame-rame ya. Dan ini perintah untuk berjamaah di masjid terbukti karena ada potongan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tudha'af ala salati fi baitihi akan dilipat gandakan dibandingkan sholatnya di rumahnya. Wa fi suki dan di pasarnya. Jadi sholat di masjid berjamaah itu akan berlipat ganda pahalanya dibandingkan dengan sholat di rumah. Kalau ada seorang muslim yang mengatakan bagaimana dengan muslimah, boleh mendapatkan keutamaan ini. Karena ada sabda Nabi SAW yang berbunyi, La tamna'u ima Allahil masajid. Jangan kalian menghalang atau melarang para hamba Allah wanita untuk ke masjid. Walaupun afdaliyah mereka boleh sholat di rumah. Tapi keutamaan di sini bisa didapatkan. Yaitu pelipat gandaan 25 kali lipat. 25 kali lipat. Ya. Jadi sangat jauh sekali. Ya, sangat jauh sekali. Antara sholat di masjid dengan sholat di rumah pahalanya. 25 kali lipat. Ya. Kalau Anda kerja di satu perusahaan, di perusahaan itu digaji 1 juta. Dengan perusahaan yang lain menjanjikan 25 juta dengan waktu yang sama, dengan jarak yang sama, ya, dengan energi yang dikeluarkan juga sama. Masa Anda akan pilih yang gaji 1 juta? Kan tidak mungkin. Anda akan pilih gaji 25 juta pastinya. Seperti itulah merasionalkannya. Ya. Itu potongan pertama. Jadi ada anjuran untuk sholat berjamaah di masjid. Laki-laki terutama dan perempuan ya, boleh ikut mengerjakannya. Walaupun mereka lebih afdal di rumah ya, untuk mengejar keutamaan ini. Apalagi kalau masjid dekat, tidak ada fitnah, ada shaf sendiri buat wanita. Karena di masjid Nabi SAW juga begitu. Ya, walaupun ada
keutamaan wanita boleh atau lebih afdal di rumahnya, tetap banyak sahabat yang sholat di masjid. Ya. Tetap aja saja ada banyak riwayat yang menjelaskan masalah itu, bagaimana para sahabat hadir sholat bersama Nabi SAW di 5 waktu sholat beliau, bahkan seringkali ada yang bertanya langsung dari saf wanita. Potongan yang kedua, وَذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا تَوَضَّعَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءِ. Ini sebabnya kenapa orang kalau sholat di masjid lebih besar keutamaannya, 25 kali lipat. Ya. Itu kata Nabi SAW disebabkan karena kalau dia wudu lalu dia menyempurnakan wudunya. Nah ini sebab pertama kenapa orang sholat di masjid mendapatkan lebih dari rumah. Ya. Kalau dia berwudu dan dia menyempurnakan wudunya. Ya. Wudu ini memang dianjurkan di rumah. Sudah pernah kita bahas dalam bab wudu ya. Lebih afdal wudu itu di rumah. Kecuali darurat Anda baru wudu di musola atau di masjid. Kalau wudunya, tapi sholatnya dianjurkan ke masjid. Selama itu wajib ya. Kalau sholat sunnah tetap lebih afdal kerjakan di rumah. Ya, karena kata Nabi SAW begitu. Sholat itu lebih baik di rumah kecuali yang maktubah atau yang diwajibkan. Di sini ada perintah pelajaran kedua adalah bagaimana seorang muslim menyempurnakan wudu, dan ini sudah panjang lebar kita jelaskan. Makna menyempurnakan adalah betul-betul berhati-hati dalam membasuh telapak tangan, kedua telapak tangan, berkumur-kumur dan memasukkan air di hidung, ya, menghirupnya dan membuangnya, gitu kan. Hirup dengan tangan kanan dan membuang dengan tangan kiri, namanya istinsyak dan istinthar, ya. Kemudian juga membasuh wajah dipastikan semua kena, kemudian lengan sampai siku dipastikan semuanya. Dan ini sudah pernah kita bahas panjang lebar. Dan dia hati-hati sekali. Bahkan dianjurkan menyelat-nyelat di antara jari ya, supaya dipastikan tidak ada anggota tubuh yang tidak kena ya, air. Jadi harus semuanya kena. Nah ini pernah kita jelaskan di bab keutamaan wudu. Kata Nabi SAW, siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudu maka akan berjatuhan dosa-dosa dari anggota tubuhnya bersamaan dengan tetesan air terakhir. Kemudian yang ketiga potongan hadis adalah thumma kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa as-shalah. Yang membuat juga berlipat ganda menjadi 25 kali lipat dibandingkan rumah dan pasar, di kiosnya, di tokonya, gitu kan. Yaitu karena dia kalau keluar ke masjid ya, dan tidak ada yang membuat dia keluar kecuali karena sholat. Jadi bukan karena janjian sama orang, bukan karena nggak enak sama atasan, bukan karena nggak enak sama mertua, ya, lingkungan. Memang dia ke masjid ingin sholat. Maka itu syarat yang kedua nih. Dia berwudu di rumahnya. Kemudian yang kedua dia masjid memang betul-betul hanya untuk sholat. Ya, tidak ada tujuan lain. Ya. Kemudian potongan yang ketiga adalah lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Kalau dia niatnya tadi itu, dia menyempurnakan wudu untuk pergi ke masjid sholat, maka tidak ada satu langkah pun yang dia langkahi, kecuali setiap langkah itu ya, akan mengangkat derajatnya. Mengangkat derajatnya nanti. Di dunia maupun di akhirat. Di dunia dengan Allah limpahkan rezeki untuknya, di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dia derajat tinggi di surga. Potongan keempat, yaitu sabda Nabi SAW, وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً, dan akan dihapuskan dengan satu langkah itu satu dosa. Jadi kalau dia melangkah misalnya kanan mengangkat derajatnya, kiri mengampuni dosa. Langkah lagi yang kedua ya, atau langkah yang ketiga tadi ya, yang pertama mengangkat derajat, yang kedua mengampuni dosa. Kemudian lagi langkah ketiga mengangkat derajat lagi, ini mengampuni dosa lagi, terus begitu. Kalau Anda melangkah 50 langkah saja berarti Anda sudah meninggikan derajat Anda 25 derajat. Dan Anda sudah menghapuskan 25 dosa. Gitu kan? Karena dibagi dua kan gitu, setiap langkah. Anda melangkah sampai 100 langkah. 1000 langkah. Gitu kan? Sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu punya kebiasaan. Beliau kalau sudah mau masuk waktu sholat, maka beliau sengaja lebih cepat menuju ke masjid. Dan beliau misalnya masjid di sini. Beliau tidak langsung menuju ke masjid. Beliau mutar dulu manggil teman-temannya supaya langkahnya lebih banyak ya, ke masjid. Supaya lebih banyak pengampunan dosa, lebih banyak peninggian derajat. Dan juga sekaligus mendapatkan pahala orang-orang yang dipanggil sholat gitu. Potongan yang ke-5 adalah فَإِذَا صَلَّ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّ عَلَيْهِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهِ.
Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya. Kalaupun dia ada di tempat sholatnya, misalnya dia ke masjid, habis sholat dia duduk. Apakah dia berzikir habis sholat, apakah dia membaca Al-Quran, apakah dia berdoa, apakah dia hadir majelis ilmu, intinya dia masih di musholahnya. Gitu kan? Dia nggak keluar dari situ, menunggu sholat yang setelahnya. Nah, kalau dia masih di situ, ataupun dia bukan menunggu sholat, walaupun beberapa saat misalnya dia cuma berzikir saja, atau baca Quran misalnya 15 menit, 10 menit, intinya malaikat akan terus ya, bersalawat untuknya, maksudnya memohon agar Allah limpahkan rahmat untuknya, selama dia di musholahnya, sambil berkata, ya Allah bersalawatlah untuknya. Ada footnote di situ ya, nomor 336. Yakni para malaikat bersalawat kepadanya dengan berdoa, ya Allah berkahi atau berilah rahmat kepadanya. Ya. Allahumma arhamhu, ya Allah kasihanilah dia. Jadi kalau ada permohonannya terima, kalau ada penyakitnya angkat, kalau ada permasalahannya selesaikan, gitu lah. Ya. Potongan yang terakhir dari hadits ini, yang kelima atau yang keenam ya, saya lupa tadi. Satu, potongan 25 derajat. Kemudian potongan kedua adalah wudhu, potongan ketiga adalah terikat dengan sholat, potongan keempat dia diangkat derajatnya setiap langkahnya, satu langkah, potongan kelima adalah dihapus dosa-dosanya, potongan keenam tadi ya, itu malaikat terus mengucapkan atau mendoakan agar dia mendapatkan rahmat dari Allah selama dia di musholanya. Berarti sekarang potongan ketujuh, yaitu wala yazalu fi sholatin man tadhara shalah, dan dia akan selalu dinilai mendapatkan pahala sholat selama dia ya tidak atau dia meniatkan menunggu sholat setelahnya. Misal dia datang ke masjid maghrib, dia pikir daripada dia pulang ke rumah tanggung, udahlah saya tunggu sholat isya lebih baik. Jadi yang menahan dia adalah karena dia ingin sholat isya. Maka dari maghrib ke isya misalnya 1 jam, 1 jam itu seperti dia sholat, salam, sholat lagi, salam, sholat lagi, salam, terus begitu. Seperti dia mengerjakan sholat itu sepanjang itu. Bagaimana kalau ada orang duduk subhanallah kayak Ramadan, i'tikaf dari habis isya bahkan tidak tidur sampai subuh. Berarti sepanjang itu dia terus dianggap sedang mengerjakan sholat. Baik, itu 7 potongan yang kita ambil dari hadis. Kemudian ada riwayat lain, kita masuk ke riwayat kedua karena ada 5 riwayat dalam nomor 1 ini, yaitu lafadznya adalah menyebutkan tentang doa malaikat, Allahumma kfir lahu, Allahumma tub alaihi, ma lam yu'zi fihi, ma lam yuhdis fihi. Di sini dikatakan, ya Allah ampunilah dia. Tentu tadi doa malaikat apa? Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu. Ya Allah berikanlah dia rahmat dan kasihani dia. Itu kan di lafaz yang pertama. Ternyata di riwayat yang lain ada tambahan lagi doa malaikat. Allahumma gfir lahu. Ya Allah maafkan kesalahannya. Allahumma tub alaihi. Ya Allah terima taubatnya. Ini luar biasa. Berarti kalau kita sholat 5 waktu sholat di masjid dan kita habis sholat tidak buru-buru berdiri, kita berzikir dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau kita mengikat diri kita antara sholat dengan sholat, tidak pulang ke rumah karena memang kita menganggap kita butuh mengejar keutamaan sholat setelahnya, maka pada saat itu malaikat terus mendoakan, ya Allah ampuni, ya Allah ampuni. Dan doa malaikat mustajab karena mereka sifatnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah maksiat kepada Allah dan mereka juga selalu mengerjakan apa yang Allah titahkan. Dalam surat Tahrim ya, surah nomor 66 ayat 6 Allah ceritakan itu. Jadi mereka berdoa terus, ya Allah maafkan. Ya, di lafaz pertama tadi, ya Allah rahmatilah mereka, ya Allah berikanlah mereka rahmat, maksudnya rezeki, ya Allah maafkanlah, kasihanilah. Di sini lafaz kedua, ya Allah magfirlahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tub alaihi, ya Allah terima taubatnya. Itu luar biasa ya. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman kalau kita ketemu orang, kalau Anda punya keimanan pasti Anda tersentuh dengan contoh ini. Pas kita ketemu dia mengatakan, ya Allah maafkanlah dosanya saudaraku di depanku ini. Ya Allah angkat derajatnya, ya Allah terima taubatnya, ya Allah selesaikan permasalahannya, ya Allah kasihani dia. Bagaimana perasaan Anda pada saat didoakan begitu dengan seseorang? Dia dengan tulus dia mendoakan Anda. Selesai dia ulangi dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah mudahkan urusannya, ya Allah ampuni dia, ya Allah, ya Allah. Dia ulangi lagi 3 kali, 4 kali, 10 kali. Bagaimana bahagianya Anda mendengarkan doa yang sangat indah itu buat Anda. Ya. Lalu dalam lafaz ini ditambah ma lam yu'zi fihi wa ma lam yuhdits fihi. Di sini dikatakan terjemahnya selama dia tidak mengganggu, yu'zi.
ya, mengganggu orang lain. Dan malam yuhdits fihi, dan juga berhadas dalamnya. Maksudnya mengeluarkan angin, atau buang air besar, buang air kecil ya. Dan ini juga adab-adabnya. Jadi maksudnya kalau anda mau dapat keutamaan doa malaikat, jangan ganggu orang. Ada orang kadang-kadang dia lagi duduk, temannya di sebelah duduk. Iseng, datang, mau ajak ngobrol, buang-buang waktu. Kalau tidak ada hal yang mendesak, zikir saja akhi dan ukhti. Baca Al-Quran. Gitu kan? Anda tidak ada pengajian di masjid, Anda bisa dengarkan pengajian itu. Melalui handphone, pakai headset misal. Kan gitu. Contoh. Dan juga jangan berhadat. Nah ini juga ada sebuah hikmah yang luar biasa di sini. Jangan berhadat maksudnya jangan sampai kau mengeluarkan angin. Mungkin karena terlalu banyak makan, terlalu banyak minum ya. Secukupnya saja. Sehingga tidak suka membatalkan wudu. Ini juga termasuk bahasan yang kita bisa ikutkan di sini adalah biasakan teman-teman sekalian jangan mengeluarkan angin sembarangan. Mohon maaf saya bahasakan ini. Karena ada orang sering menjadikan itu seperti mainan ya. Bercandaan. Dia biasakan dirinya, bahkan kadang-kadang dipaksa maaf untuk mengeluarkan angin. Dan ini tidak baik. Akhirnya nanti maaf seperti los. Ada orang begitu, saya pernah duduk dengan orang mungkin karena dia sudah terbiasa. Dia membiasakan itu, akhirnya apa? Biar depan orang, biar depan tamu dia ngeluarin angin juga. Itu kan tidak baik. Orang ini dia tidak baik. Semua teman-teman yang bisa membawa kita kepada penilaian negatif orang dijauhi. Itu termasuk muruah, kehormatan kita. Misalnya ngupil sembarangan, korek kuping depan orang gitu kan. Apalah ya, gigit-gigit kuku, bersihin gigi lah, gitu, di depan orang-orang. Nah termasuk masalah hal-hal seperti ini, ngeluarin angin, ya, mengganggu orang. Ini semua ternyata bagian daripada penyebab doa malaikat terus bersambung pada kita. Bisa juga kita fahami di sini, kalau doa di lafaz yang pertama, Allahumma salli alaihi, Allahumma arhamhu, ya Allah bersalawatlah kepada yang maksudnya, berikan dia rezekimu, rahmatmu, dan kasihani dia. Ini semua orang akan mendapatkan kalau dia tadi menunggu antara sholat dengan sholat gitu kan. Tetapi kalau dirawat di riwayat kedua, kapan dia tambah sebuah adab, yaitu dia tidak mengganggu orang, ya, dia tidak mengeluarkan angin, tidak membatalkan wudu. Kecuali darurat memang anda kebelet, memang apa boleh buat gitu. Tapi percaya teman-teman sekalian, ini sugesti yang sering mengganggu kita kalau kita salah. Ya misalnya, oh saya nggak bisa tahan kencing misal. Bahasa ini seperti jadi hal yang sinyal dari lisan dia terkirim ke anggota tubuhnya, ke hatinya dan otaknya akhirnya membuat dia betul-betul memang jadi tidak bisa tahan kencing. Tidak akhidat. Kencing, maaf pada tempatnya. Keluarkan angin juga pada tempat dan waktu yang dibutuhkan. Buang air besar juga begitu. Kan gitu. Nah ini ternyata kalau dia tidak yu'zi fihi, dia tidak mengganggu di situ, wa malam yuhdits, tidak berhadas, maka ditambah doanya, ya Allah, ya, maafkan dia dan juga terima taubatnya. Di lafaz yang ketiga adalah siapa yang keluar man tawadda fa ahsanal wudu, siapa yang berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, sudah kita jelaskan tadi itu sebelumnya ya. Thumma kharaja 'amidan ila shalah, kemudian dia sengaja keluar untuk sholat. Jadi kita bisa lihat di sini memang ada penekanan masalah itu. Jadi ke masjidnya itu memang karena mau sholat ya. Fa inna fi shalatin ma kana ya'midu ila shalah, dan dia akan terus dianggap dalam sholat, ditulis ya dalam atau mengerjakan sholat selama dia memang bermaksud untuk sholat. Memang dia datang sana dan dia nunggu di musallahnya. Wa innahu yuktab lahu bi ihda khutwatayhi hasanah, dan akan dicatat dari salah satu dua langkahnya itu pahala satunya. Wa yumha anhu bil ukhra sayyi'ah, dan yang satu menghapuskan dosa. Dan ini ada perbedaan, ini tadi tambahan lafaz perbedaan atau perbedaan dengan lafaz yang sebelumnya. Lafaz yang sebelumnya kan langkahnya yang satu itu mengangkat derajatnya, yang satu mengampuni dosa. Kalau ini langkah yang satu dicatat pahala, yang satu mengampuni dosa. Dan kata ulama, bukan mustahil Allah berikan semua dengan kemahamurahnya kepada hambanya. Artinya satu langkah bisa pahala dan pengingin derajat, yang satu langkah pembersihan dosa. Nah. Fa idza sami'a ahadukumul iqamah fala yas'a. Kalau kalian mendengarkan iqamah dikumandangkan, jangan lari-larian. Jangan lari-larian. Ini memang ada larangan masalah itu ya. Ya kata Nabi SAW, ya, kalau kalian mendatangi sholat maka janganlah tergesa-gesa, gitu kan.
Jangan tergesa-gesa. Apa yang dia dapat, dia sholat misalnya masih dapat dari takbiratul ihram pertama, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah. Dia masbuk pun apa boleh buat, jangan tergesa-gesa. Nanti ngos-ngosan, kena lari-lari. Gitu ya. Semoga Allah maafkan ini kita kalau yang pernah melakukan yang lalu ya. Ya perbuatan seperti itu. Tapi yang jelas ini larangan. Pernah ada orang yang bertanya kepada Abu Hurairah berkata, yang meriwayatkan hadis ini Abu Hurairah. Ditanya, kenapa wahai Abu Hurairah? Kenapa kita jangan tergesa-gesa gitu kan? Beliau, di sini masih lafaz hadis dulu. Fa inna a'zamukum ajran ab'adukum dara. Sesungguhnya orang yang paling banyak pahalanya yang paling jauh rumahnya, gitu kan? Bertanya seseorang kepada Abu Hurairah, kenapa ya Abu Hurairah? Beliau berkata min ajli kathrati khuta. Karena banyaknya langkah menuju ke masjid, ya. Jadi di sini ada hubungannya juga antara tidak tergesa-gesa dengan juga pahala yang didapatkan yang sangat besar, ya. Karena dia akan lebih tenang, gitu. Tidak mengganggu sholatnya. Dan juga kalau seseorang di antara kita memiliki tempat yang jauh dari masjid dan kita masih menjangkau untuk pergi. Kalau sekarang kan alhamdulillah sudah ada sepeda, ada motor, ada mobil ya. Di Saudi itu tidak asing. Masjid itu penuh dengan parkiran. Kalau 5 waktu sholat, seakan-akan Anda lihat seperti orang sholat Jumat. Padahal 5 waktu sholat karena mereka tahu tentang keutamaan sholat berjamaah itu. Ya. Sholat berjamaah itu. Kemudian lafaz yang keempat adalah sabda Nabi SAW, min hina yakhruju ahadukum min manzilihi ila masjidi. Dari semenjak salah seorang dari kalian keluar dari rumahnya menuju ke masjidku. Nah Nabi SAW kenapa mengatakan masjidku? Karena pada saat itu beliau sedang berbicara dengan sahabatnya. Tapi hadits ini berlaku setiap orang ke masjid mana saja. Gitu kan. Farijlun taktubu lahu hasana. Maka kakinya satu dicatatkan baginya pahala pada saat dia melangkah. Warijlun tahuttu anhu sayyi'atun hatta yarji. Dan satu kaki akan memaafkan dosanya. Jadi kalau kita lihat subhanallah gabungan riwayat-riwayat ini, kita temukan kaki yang satu itu ada gabungan antara pahala dengan peninggian derajat. Ya, dan ini relevan sekali. Yang satu menghapus dosa-dosa. Jadi kalau satu hari kita 5 kali jalan ke masjid, berapa banyak peninggian derajat, pahala yang dicatat gitu. Saya pernah praktikin saudaraku Siman. Kontrakan saya dulu beberapa tahun lalu waktu masih di Makassar itu berseberangan dengan masjid ya. Cuma ada jalan begitu keluar dari kontrakan itu ada jalan memang cukup untuk 2 mobil tapi ngepres gitu ya, dekat sekali kan mobil rata-rata 2 meteran atau 2 meter setengah, jadi 5 meteran saja jalan itu. Kemudian langsung sudah masuk pagar masjid. Saya jalan dari pintu rumah sampai ke pintu masjid itu di lantai 2 itu 50 langkah. Saya coba hitung mau tahu gitu begitu dekatnya, bagaimana dengan yang cukup jauh gitu. Berapa banyak. Dan tidak ada salahnya Anda pada saat ke masjid coba menghitung langkah supaya tahu, oh ternyata ini ada 50 langkah, ini 100 langkah. Ya. Dan Anda langsung bisa membagi dua, berarti 100 langkah itu 50 langkah pengampunan dosa dan 50 langkah itu adalah peninggian derajat dan dicatat pahala dan 50 langkah pengampunan dosa. Lafaz yang terakhir, ya. Idza tawadda ahadukum fi baiti thumma ata al-masjid kana fi salatin hatta yarji'. Kalau salah seorang dari kalian berwudu kemudian di rumahnya lalu dia ke masjid. Dan ini saya sudah bilang keutamaan untuk di rumah ya. Maka dia akan dicatat seperti orang yang sedang mengerjakan sholat sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi misalnya Anda datang ke masjid sholat duhur ya. Anda pergi ke masjid sholat duhur, kemudian Anda cuma datang ke masjid sholat berjamaah, habis itu Anda zikir, lalu Anda pulang. Nah, di waktu zikir Anda itu, Anda sudah dapat doa malaikat, dan Anda dicatat mendapatkan pahala, mengerjakan sholat, ya, walaupun Anda berhenti, karena tidak sedang tidak sholat. Ada pahala sholat selain pahala zikir yang sedang dibacakan. Apalagi kalau Anda tunggu antara sholat dengan sholat setelahnya, maka itu akan lebih besar lagi pahala sholat berlipat ganda yang kita dapatkan.